keuntungan, bisa menyelesaikan utang-utangnya. Begitu tuh. Jadi ini amalan dahsyat. Ingin jadi wali-wali Allah, Pak? Ingin jadi waliullah enggak? Waliullah, kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Di antara tanda wali-wali Allah adalah senang mendoakan orang lain. Ini ketika masuk ke sini nih, harusnya keluar doa tuh. Ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang dihadirkan di ruangan ini engkau terima sebagai amal soleh, urusannya dimudahkan, doa-doanya diijabah, begitu tuh di ruangan ini. Atau di ruangan manapun yang di dunia ini yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, keluarkan tuh doa orang lain. Itu tanda wali Allah. Saya dengar Pak Hari Ginanjar, beliau langsung cerita. Saya kan tahun 99 ke Jakarta dari Bandung ya. Jadi tahu persis perkembangan menara ISQ tuh. Bagaimana waktu dibangun. Itu tersendat Pak pembangunannya dulu ya. Sehingga tidak bisa melanjutkan. Menara, Pak. Coba di Indonesia menara yang ada tulisannya Allah kan nggak ada. Mungkin di dunia juga ya. Ya bangga kita. Tapi saat lagi sulit, beliau menceritakan ya bagaimana pengalaman agar Allah nolong. Kemudian ceritanya itu gimana? Jadi tidaklah beliau keluar rumah kecuali mendoakan orang lain. Di ucapan yang pertama itu, ketemu siapapun. Ketemu yang jalan, doain mudah-mudahan selamat. Ketemu yang jualan, didoain. Mudah-mudahan laku. Ketemu yang berpapasan naik motor, doain mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan itu selamat. Apalagi yang naik motornya ibu-ibu. Mudah-mudahan sennya tidak mempengaruhi orang yang di belakangnya. Gitu ya. Ketemu yang lagi nyetir, doain terus. Jadi komunikasi banyak selama dia beraktivitas itu dengan Allah dalam bentuk apa? Doanya untuk orang lain. Apa kata beliau? Itu dahsyat Allah datangkan. Sehingga alhamdulillah bisa menyelesaikan bangunan itu. Berapa lantai itu? Ya. Itu nggak mudah Pak. Apalagi zaman sekarang. Begitupun kita. Ini mohon izin ya. Mohon maaf. Kalau kita mendoakan diri kita, susah dijabahnya. Kenapa coba? Banyak halangan dirinya, dosa. Jadi doa kita tuh nggak nyampe ke langit. Tuh. Tapi kalau mendoakan orang lain, insya Allah tuh langsung diijabah. Banyak-banyak. Itu alam-alam para ulama itu. Ulama-ulama besar. Apalagi mau ke tanah suci. Jadi di tanah suci itu ya Allah berpapasan dengan kakek-kakek. Ya Allah ini kakek-kakek mudah-mudahan sehat, kuat menunaikan ibadah hajinya. Atau siapapun yang sedang beribadah di Masjidil Haram ini engkau terima ibadahnya. Sebagai amal soleh hajinya mabrur. Atau siapapun yang sedang misalkan di Masjid Nabawi. Ya Allah terimalah. Pokoknya setiap orang ketemu doa aja tuh. Terus itulah sesungguhnya para kekasih Allah. Mudah-mudahan nanti dipertemukan dengan kekasih Allah yang lainnya. Nah begitu tuh. Jangan egois. Hanya mendoakan diri sendiri. Sudah mah belum tentu diijabah. Ini kisah-kisah ya. Jadi ini kisah ini masyhur sekali ya. Namanya Abdullah bin Mubarak, ulama besar di Mekah. Beliau lagi menunaikan ibadah haji. Haji karena capek ketiduran di Masjidil Haram. Lagi ketiduran gitu, beliau ulama besar Pak, terkenal. Abdullah bin Mubarak. Beliau bermimpi. Apa mimpinya itu? Mimpinya adalah ketemu malaikat.
Ini kisah ini masyhur. Ada dua malaikat sedang berdialog. Berapa jamaah haji sekarang? Ya sekitar 600.000 zaman dulu ya. Berapa yang diterima oleh Allah? Nggak ada yang diterima. Kata malaikat yang satunya. Nggak ada yang diterima satu pun. Kaget itu. Dengarnya itu ulama besar termasuk dirinya, Mbak. Dan dirinya sedang ibadah haji. Saya juga mungkin tidak diterima. Tapi dialog malaikat ini dilanjutkan. Berkah seseorang yang tidak menunaikan ibadah haji yang ada di Damaskus, akhirnya Allah mau menerima semua orang yang ibadah haji itu. Kemudian disebutlah satu nama di Damaskus, tukang sol sepatu. Kemudian beliau terbangun. Siapa orang ini? Selesai hajian, beliau tidak pulang ke rumah, pergi ke Damaskus nyari tukang sol sepatu. Nyarinya lama ya, tapi akhirnya ketemu juga. Setelah ketemu dia susah juga, akhirnya diceritakan juga lah bahwa saya adalah Abdullah bin Mubarak. Oh iya, ulama yang sangat masyhur. Kemudian saya bermimpi gini. Apa amalan engkau? Apa engkau tidak berangkat haji? Ya, saya pengen berangkat haji, tapi saya itu ada kendala. Jadi setiap hari nabung dari sol sepatu itu untuk berangkat haji. Sampai sekian nilainya cukup untuk berangkat haji. Istrinya itu lagi ngidam. Nah setelah ngidam ada tercium bau masakan. Tolonglah cari itu masakan dari mana. Tetangganya ternyata lagi masak. Dihampiri, Bu, istri saya lagi ngidam, boleh nggak minta atau beli dah? Jangan. Ini makanan halal bagi kami, tapi haram bagi engkau. Oh ya, kenapa gitu? Ya ini adalah bangkai. Bangkai yang kami masak karena kami kelaparan. Jadi seorang janda, anak 6, kelaparan. Pas bangun tidur ada bangkai keledai di belakang rumahnya dimasak. Jangan, haram bagi Tuhan. Oh ya, beliau terharu. Terus bagaimana? Kata tukang sol sepatu itu. Akhirnya dia meneteskan air mata. Bu nih saya kasihin untuk naik haji. Mudah-mudahan manfaat. Ibu jangan makan masakan itu. Sudah buang aja, bangkai. Ini ada uang, mudah-mudahan manfaat. Dan berikan kepada anak-anak pakai usaha. Begitu, nggak jadi hajinya Ibu. Tapi dia menyebabkan semua jamaah haji Allah terima karena amalan dia itu. Begitu tuh. Jadi kita tuh boleh jadi berangkat haji diterima oleh Allah bukan karena kita. Ya kalau kita mah banyak yang salah. Amalan haji kita tuh banyak yang salah asli Pak. Apalagi yang baru pertama kali. Udah dipastikan aja tuh tawafnya itu rada-rada kurang bener. Iya, itu tawafnya itu aslinya tuh banyak yang batal Bu. Ya, tapi jangan khawatir, Allah Maha Murah, Maha Rahman, Maha Rahim. Insya Allah mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak doain di sana itu ya, doain orang lain aja tuh. Ya. Itulah diantara tanda wali-wali Allah, kekasih Allah tuh begitu tuh. Mudah-mudahan dengan doa kita ini ya menyebabkan apa? Allah suka. Dan boleh jadi menyebabkan semua jamaah jadi diterima. Karena doa kita yang mereka gak tahu kita mendoakan. Jadi diantara doa yang mustajab itu adalah doa kita yang orang lain nggak tahu kita mendoakan gitu. Jangan dikasih tahu, cukup aja kita 5 malam habis doa, siang ketemu, Mbak, saya malam tahajud 11 rakaat. Nah terus gimana maksudnya? Ya mendoakan Mbak supaya Mbak dapat jodoh. Terus sekarang saya ngantuk, traktir bakso dong. Nah begitu tuh. Nggak usah.
Itu mah namanya ada udang di balik terigu, pengen bakwan. Ada badak di balik terigu kata AA. Gitu ya. Jadi apapun aktivitas sih. Kita aktivitas apa? Kita lagi nyetirnya. Doain semua, ya Allah. Semua yang lagi nyetir, selamatkan, sehatkan, sampaikan tujuan, mudahkan urusannya. Kita lagi apa-apa aja. Kita misalkan lagi beres-beres. Ya Allah, semua yang beres-beres, ibu-ibu atau siapapun, mudah-mudahan ikhlas dalam menjalankan. Jadi aktivitas kita kaitkan dengan aktivitas orang lain, keluarkan doa. Banyak komunikasi dengan Allah. Itulah di antara tanda kekasih Allah. Mereka tuh banyak mendoakan orang lain. Gitu ya. Kita haji akan ketemu banyak orang yang tidak dikenal. Mungkin ada orang yang sedang duduk, ya Allah terimalah doanya. Mungkin dia sedang berdoa atau sedang tidur, ya Allah jadikan tidurnya ibadah. Mungkin dia kelelahan atau siapapun lah. Karena kadang-kadang wali-wali Allah itu tidak kita sangka gitu. Boleh jadi ada yang tukang sapu di Masjidil Haram. Dia punya kedekatan khusus dengan Allah. Ya Allah, ini tukang sapu. Kalau ada uang kasih, nggak apa-apa. Dia senang juga tuh. Tapi minimal doa. Gitu ya. Itu diantara amalan. Ya. Nah, itu lagi cerita apa sih? Idul Fitri ya. Apa sih mana Idul Fitri ini? Ibu ya gitu ya, insya Allah itu lebih bermanfaat ya. Jadi mulai detik ini mudah-mudahan kita dilancarkan tuh karena kita mendoakan orang lain sebanyak mungkin, ketemu siapapun ya. Apapun yang kita inginkan, udah fokusnya ke orang lain aja dulu, minimal lewat doa, insya Allah. Jadi keuntungannya itu begini, kita mendoakan orang lain, nah kitanya didoakan oleh malaikat, itu tuh. Mana yang lebih mustajab, doa kita atau doa malaikat? Malaikat. Jadi kita didoakan oleh malaikat tuh. Yang menyebabkan mudahnya segala urusan kita. Ada yang audan kembali. Fitri, fatoro yapturu, fatoron, terbit, tumbuh, fitron, buka puasa. Idul Fitri kembali kepada hari raya berbuka ya, hari raya Idul Fitri. Fitrah, tabiat, penciptaan, agama, suci, sifat yang cenderung kepada kebenaran. Ini teks yang saya tidak rubah. Ini dari Kamus Al-Munawir. Mabrur apa sih? Haji yang diterima pahalanya oleh Allah. Terambil dari akar kata barro ya biru atau ya buru atau ya baru baron. Wa barrotan, taat, berbakti, baik, sopan, benar. Itu tuh. Jadi suatu saat Rasulullah SAW ditanya, wa mal birrul hajj, apa sih tanda haji yang mabrur? Beliau menjawab, satu, tibul kalam. Ini redaksi hadisnya macam-macam ya. Ada tibul kalam dulu dan ada ini yang kedua gitu. Jadi apa hubungannya sih? Ntar sebelum ke situ. Jadi hubungannya apa? Jadi kembali kepada penciptaan awal. Yakni di surga itu. Jadi kita itu sebenarnya makhluk surga. Ya. Karena Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke kampung halaman kita. Yakni di mana, Bu? Di surga, ya gitu tuh. Makanya kita ini rindu, jadi mudik. Apa singkatan mudik? Ada yang tahu nggak? Pulang kampung. Atau para ulama mudik itu singkatan. Menjalin ukhuwah dengan mudik. Menjalin ukhuwah dengan ikatan keluarga. Ya disambung-sambung aja.
Jadi mudik menjalin uhuwah dengan ikatan keluarga. Kita kumpul tuh di rumah Idul Fitri kan begitu tuh Bu. Kenapa orang punya kerinduan mudik? Jadi ceritanya kan ini kalau dia lebaran coba di Arab Saudi, saya pernah lebaran di sana. Itu nggak ada tuh mudik, hanya ada di Indonesia aja. Tahun 70 orang ke Jakarta, ada yang pulang ke Sumatera, pas lebaran tuh pulang ke Bandung, kemana-mana. Ada kerinduan tuh kembali ke kampung halaman. Itu di dunia. Tapi yang asli kembali ke kampung halaman adalah kita kampung halamannya di mana yang asli Bu? Di surga. Itu harus pasti di setiap orang kita ada kerinduan untuk kembali ke surga. Itulah Idul Fitri. Jadi mengingatkan kampung halaman kita itu surga. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke surganya Allah. Nah, apa hubungannya dengan haji mabrur? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu muttafaqun alaih. Jadi umroh ke umroh itu bisa menutup kifarat dosa, menghapus. Kemudian haji mabrur tidak ada balasannya baginya yang melakukan kecuali balasannya adalah apa? Surga. Kita melaksanakan haji kapan sih? Zulhijjah ya. Kalau Ramadan ke Zulhijjah itu berapa bulan tuh Bu? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bukan kebetulan itu. Jadi Allah simpan pelaksanaan ibadah haji 3 bulan setelah kita menempa diri dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga harapannya apa? Harapannya mental sudah siap lahir dan batin. 3 bulan persiapan tuh. Sekarang kan Syawal tuh. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sehingga harapannya benar-benar kita menjadi haji yang mabrur. Bukan haji yang mabrur. Jadi gelar haji itu jangan dipakai 2 Bu. Walaupun hajinya 2 kali. Karena gak enak kalau H titik. Itu namanya haji-haji. Jadi negatif konotasinya. Haji-haji pasti judi. Jadi konotasinya masih ini. Idul Fitri kembali kepada fitrah kita sebagai penduduk surga ya. Yang haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Jadi mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa kembali kepada surga. Kumpul tuh. Dengan siapa? Dengan keluarga. Di sana, di surga. Mudah-mudahan tuh. Kan seneng tuh kembali kumpul-kumpul di keluarga ya. Bagi yang mudik ya. Bagi orang yang lahirnya di Jakarta, keluarganya di Jakarta, pulang kampungnya kemana? Ya ke kampung rambutan, ke kampung Melayu dan lain-lain. Ya nggak apa-apa juga lah. Itu mah bukan esensi. Yang penting kita pulang kampung nanti kumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Berkah kita mendapatkan balasan haji yang mabrur. Makanya indikatornya apa? Indikatornya itu wa mal birru ya Rasulullah wa ma birrul haji ya Rasulullah. Apa tandanya ya Rasulullah? Tandanya itu 1 tibul kalam. Jadi haji mabrur itu apa Bu? Tibul kalam. Tibu itu wangi. Kalam itu omongan. Jadi haji mabrur itu orang yang bagus omongannya. Ini pegang tuh dari sekarang. Sampai pelaksanaan terutama ya. Ini enggak mudah. Ini kemarin mudik macet. Banyak orang yang nggak bisa jaga omong. Ya dinikmatin aja macet mah biasa aja. Pak Amin macet juga.
Berapa jam Pak? 8 jam, ada yang 30 jam. Saya juga dari Lembang ke Bandung bisa 10 jam. Macet ya. Ya dinikmati, itulah hidup. Hidup ini banyak ujiannya. Haji juga sama. Haji mah bukan lagi harus punya sabar Pak. Harus punya pabrik sabar. Nunggu antrian. Ini kan belum jelas juga kapan berangkat. Benar kan? Kapan berangkat belum jelas kan tanggalnya kan? Belum, ya gelombangnya sudah gelombang kedua. Ya sudah nggak apa-apa. Tahun berapa ya saya itu ada jamaah tuh tahun 2012 Pak. Semua orang sudah, kloternya sudah habis. Ini kloternya sudah habis. Sementara jamaah belum ada kepastian kapan berangkat. Kloternya sudah habis berarti kan udah gak ada lagi penerbangan kecuali kloter tambahan. Nah nunggu kloter tambahan itu tuh yang belum ditentukan oleh pemerintah. Itu tahun 2012 sampai galau tuh sampai mau berangkat. Orang lain sudah pada di Mekah kumpul semua, yang dari Madinah sudah kumpul di Mekah. Kita belum tahu kapan berangkatnya. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Tapi akhirnya berangkat juga, ada kloter tambahan. Dan lebih nyaman. Karena kloter tambahan tidak banyak orang Pak. Pesawatnya itu bisa gantian, bisa tukeran kursi gitu. Karena cuma kita aja tuh. Itu luar biasa tuh berkah bagi orang yang sabar. Harus timbul kalam. Ya. Pengen hajinya mabrur, Pak, Bu? Pengen, Bu? Bapak pengen tidak? Pahalanya surga, jaminannya dari Rasulullah. Jadi targetnya apa? Saya pengen masuk surga, mudah-mudahan membawa seluruh keluarga. Jangan sampai haji ini mardud, mardudatun latuk balu, tidak diterima. Syaratnya, kalau fikih mah kan udah dipelajari fikih ya. Fikih mah memang begitu ya. Itu mah hitam putih fikih mah, nggak usah risau Pak. Diam aja, jadi buku itu nggak usah terlalu. Tapi namanya haji diam. Iya. Sah itu, nggak apa-apa, diam saja, diam aja. Namanya haji diam. Yang penting apa? Ini kata-kata tibul kalam. Itu dijaga tuh dari sekarang ya. Itu Rasul yang sabda begitu. Tibul kalam. Dan kalau ada masalah, ya sudah biarin aja. Anggap itu sebuah ujian, tantangan hidup. Seperti kemarin mudik juga sama begitu, banyak masalah. Ya udah, ini mau ke toilet di rest area. Itu 2 jam Pak itu. 2 jam tuh masuk toilet, selesainya tuh. Ujungnya mah udah jadi nggak jadi. Sama di sana toilet ngantrinya 24 jam, tidak pernah sepi jam berapapun. Makanya harus bawa bagi bapak-bapak khususnya ya. Saya mau bawa itu bekas aqua, pergi aja ke bukit sana, ke gunung. Udah di situ aja, nyari di situ. Daripada sembarangan. Itu bawa pusing Pak kemarin juga waktu mudik. Karena airnya udah nggak ada, luar biasa. Mungkin gambaran juga ya. Nanti di Mina begitu, di Muzdalifah begitu, di Arafah sama, Arafah, Muzdalifah, Mina, pokoknya di pas Armina itu desak-desakan nunggu toilet. Saya kan paling nggak mau kalau ngantri. Udah nyari aja alternatif ke bukit gitu, ke gunung kan gitu ya. Daripada nahan jadi nggak enak, itu bagi laki-laki. Itu bawa pispot tuh Pak. Begitu ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana, ingat kalau pengen mabrur kata Rasul, jadi beliau tuh untuk menyebutkan indikator kemabruran bukan dari fikih, bukan. Dari apa? Jaga omongan, gitu ya. Nanti di sana mungkin lama nunggu di imigrasinya, mungkin nanti
kamarnya nggak cocok. Itu ada kamar yang bocor juga tuh. Bocor Pak dari kamar atas, itu dari WC kali. Itu pakai payung aja tuh kalau mau masuk kamar itu. Ya tetap diurus tetap, tapi evaluasi aja. Kenapa saya kebagian kamar yang bocor? Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tetap ada. Biasa aja diurus, selesai dengan kepala dingin. Jangan apa? Ngerusak haji jadi tidak mabrur, tibul kalam. Jadi yang kedua, nah ini nih. Ini Idul Fitri ini kan apa? Ini ada hadis ya. Ini hadis dari Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa Ramadan dan aku telah mensunnahkan menegakkan salat tarawih. Ramadannya wajib, salat tarawih sunnah. Maka barang siapa berpuasa dan menegakkannya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan. Sama orang yang haji juga begitu tuh. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa mengerjakan haji lalu ia tidak berbuat kelalaian, tidak pula mengerjakan dosa dan yakni kemaksiatan besar atau kecil, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu sama tuh. Lam yapsuk, lam yarfus. Ropas itu apa tuh? Ropas itu kata-kata yang jorok, yang mengandung apa? Rangsangan, kotor. Itu yarfus itu. Dan pada saat haji sangat memungkinkan ya, ibu-ibu tuh suka sering itu ya ngerumpi. Itu lihat bapak-bapak karena lagi capek kan pakai kain ihram 2 helai. Kemana itu dia mau tidur? Gak merasa yang dilihatin mah. Ibu-ibu yang lewat melihat. Begitu tuh. Udah diam aja Bu istighfar. Ya. Kenapa saya diperlihatkan seperti itu? Gitu. Oh, lam itu ujian itu. Ujian ya. Lam yarfus. Atau ini lagi tawaf karena saking semangatnya dipegang oleh temannya, ujungnya apa? Kain ihramnya ketarik. Kalau ketarik yang atas sih agak mendingan, ini yang bawah. Kain ihram lepas, hilang satu. Kain ihram hilang satu. Ustaz, kain ihram saya hilang satu. Astagfirullahaladzim. Begitu di mana Bu? Pak, nggak tahu katanya lagi tawaf, ditarik terus keinjak. Sayanya kelempar ke depan. Yang hilang yang atas yang bawah. Yang bawah astagfirullah. Terus gimana? Ya udah yang atas ke bawah. Karena nggak pakai sabun. Itu istighfar ya. Lam yarfus. Kenapa diberikan itu tuh ke situ? Jaga tuh pandangan Pak. Aduh cantik-cantik itu. Mau lewat tuh sampai terperangah itu. Sampai diikutin itu. Saya ini mas saya. Ini malaikat apa manusia ya? Gitu. Astagfirullahaladzim, saya lagi melihat Ka'bah teralihkan oleh orang yang melewat di depan mata saya gitu. Hampir saya ikutin itu Pak. Saking apa? Terbos. Sobat aja istighfar. Itu Ustadz juga manusia Pak. Bukan malaikat. Yang saya pikir nanti ini orang apa malaikat ya. Jangan-jangan malaikat. Pas diikutin, oh orang itu mah. Gitu ya. Memang ujiannya begitu Pak. Walam yar, terus cepat-cepat istighfar kalau menemukan seperti itu. Walam yapsuk. Yapsuk itu pasik. Pasik itu mengandung dosa. Ngomongin orang, gibah gitu kan. Kemudian segala macam itu. Yang dilihat apa? Oleh-oleh. Yang diomongin tuh oleh-oleh aja tuh.
Ini si ibu itu mah katanya beli oleh-oleh mulu katanya, kapan ke masjidnya. Ya udah biarin aja tuh, uang-uang dia. Ngapain yang usil ibu? Nggak usah usil. Justru beli oleh-oleh itu semakin banyak, semakin mabrur tuh hajinya. Iya asli bu, bukan kata saya, kata Rasul. Yang kedua, apa ya Rasulullah? Yang kedua, tanda haji mabrur itu adalah wa it'amut to'am. Orang yang banyak ngasih makan. Itu tuh. Zaman dulu Idul Fitri Pak, ini kata ini pesan panitia, Ustaz harus dikaitkan dengan Idul Fitri. Ya udah nggak apa-apa, saya sambung-sambungin aja. Zaman dulu waktu saya kecil SD, kalau mau menjelang Idul Fitri kan suka bawa ini bu, misting gitu kan, kirim ke tetangga gitu ya bu ya. Zaman dulu mah di Bandung begitu, di Jakarta begitu enggak tuh? Iya sama, saling kirim makanan itu penuh itu di dapur makanan. Yang ini kirim ke sana, ini dikirim ke sana, ujungnya tuh muter lagi, balik lagi tuh makanan yang dikirim tuh. Nah ini kan makanan kita kata emak saya. Ini makanan kita ini. Ya udah gak apa-apa emak, ya udah gak apa-apa lah. Yang tapi dapat pahala, pahala ngasih, makanannya balik lagi. Makanya bu nanti bawa oleh-oleh ya. Itu bawa itu rendang. Ini mau makan rendang di jam 12 malam, itu dibukanya itu. Orang lain sudah tidur. Itu ciri-ciri hajinya nggak mabrur itu. Asli bu itu bukan kata saya Rasul. Wa it'amut to'am. Jadi ciri haji mabrur nanti lagi di maktab, lagi di Mekah saling bagi makanan. Ini apalagi kalau ke Ustadz itu, Ustadz kan jarang bawa makanan. Iya. Ustadz mau rendang, alhamdulillah ya. Begitu ya. Bagi aja, insya Allah apalagi di tanah suci. Bagi makanan, ada yang bawa sambal, ada bawa ya bu ya Pak. Senang itu, insya Allah kebersamaan tuh ditanamkan. Jadi senang-senang ke sana itu, bukan saling lihat oleh-oleh. Orang lain mau beli oleh-oleh banyak ya silakan, nggak apa-apa, asal mau bawanya. Saya bisa bawanya, nggak apa-apa, suka-suka dia. Kan bisa dikargoin, gitu ya. Nggak apa-apa, ya. Yang penting bahagia, senang. Di sana tuh jangan fokus ke ibadah ritual, ya. Biar bahagia tuh hatinya. Sehingga apa? Tidak saling mengklaim orang lain yang belanja mulu, udah biarin aja. Siapa tahu dia di sisi Allah lebih mulia daripada kita yang ke masjid. Tuh. Tanda haji mabrur tuh hubungannya apa? Horizontal. Ya horizontal ya. Kalau ke atas kan vertikal. Horizontal apa? Semuanya itu haji tanda mabrur tuh horizontal. Timbul kalam tuh ke siapa? Orang. It'amut to'am. Allah nggak butuh makan. Malaikat nggak butuh makan. Ke orang juga tuh. Bagi-bagi makanan. Jadi kalau bapak ibu pulang haji nggak bawa oleh-oleh, itu tanda hajinya tidak mabrur. Asli itu, ya. Oleh-oleh harus bu, pak, bawa oleh-oleh ya. Apalagi ke ustadz tuh ya. Jangan wah saya mau fokus ibadah, enggak itu ada. Dia mah pelit aja. Itu namanya apa? Orang yang pelit, bakhil, minum kopi, ampasnya dijemur lagi itu. Disuguhin ke tamu. Nah, itu namanya bakhil. Kucing sampai emosi pak. Karena ibu-ibu bikin itu beli ikan ya. Udah nungguin tuh kucing tuh ya. Ternyata dipepes, pakai presto. Kan hancur dengan tulang-tulangnya. Ya nungguin, sabar aja tuh si kucing tuh, mudah-mudahan dikasih. Ternyata dimakan dengan tulang-tulangnya habis semuanya. Sampai ucing nungguan sehari semalam. Makanya nih ucing dendam banget kepada panci presto tuh.
ujungnya diberakin. Oh, ini gara-gara ini nih presto nih. Saya tidak kebagian. Itu namanya bakhil. It'amut to'am. Begitu tuh. Itu ciri mabrur. Yang kedua. Kaitannya dengan hadis ini nih apa hadis ya? Nanti seperti bayi. Bayi itu apa ya? Ini karakter ini di haji itu harus dimiliki, Bu. Sama kayak Idul Fitri juga. Saya kemarin itu kan biasa THR ya. Ngasih uang gitu. Anak saya usia 5 tahun. Kasih uang 70.000. Oh dia seneng banget itu. Karena dia kadang nyimpannya di mana aja. Ya, Jisan, mana uangnya? Gak tahu katanya. Hilang. Gak tahu. Jadi raut mukanya itu biasa aja tuh. Punya uang, gak punya uang, biasa aja tuh raut mukanya itu. Itulah anak-anak itu. Jadi gak jadi pikiran, gak ada beban. Mau ada uang ataupun tidak ada uang. Itulah sebenarnya yang harus dimiliki. Kita ketika ada senang, tapi ketika ada kepikiran siang malam. Apalagi yang ketipu itu. Punya uang 50 juta ketipu, dapat pensiun itu. Ikut bisnis ketipu, kepikiran siang malam. Sampai raut mukanya itu gak enak dilihat. Ya itulah tidak memiliki karakter kayaumin waladat ummuhu. Seperti bayi yang dilahirkan. Harusnya begitu. Lihat Rasulullah dapat hadiah emas. Ada yang datang, sini mau emas gak? Dirabu aja, gak dilihat. Kasihin aja. Itu emas Pak, itu Rasulullah. Ya kita mah, ya begitu ya. Makanya kenapa? Bayi itu kita senang lihatnya, imut-imut. Lihat bayi itu tidak ada orang yang tidak senang kepada bayi. Kenapa? Gak punya dosa. Tapi orang yang punya dosa, kalau bayi kan imut-imut. Kalau orang yang punya dosa, amit-amit. Lihatnya juga Kemudian apa? Nothing tulus. Jadi ya tidak ada merasa kehilangan, nggak ada. Tapi walaupun begitu ya kita harus jaga, terutama yang bendahara ya. Tahun 2011 ada bendahara. Dititipinlah jamaah uang kelompok Pak ke jamaah itu bendahara itu. Dibawa itu ke Jabal Nur. Hilang tuh kecopetan. Aduh, makanya itu uang kelompok, satu kelompok tuh berapa ribu real. Hilang semuanya. Ya sudah hilang, termasuk uang dia juga dibawa semuanya. Harus tetap dijaga. Ya, makanya nyimpan uang itu jangan di satu tempat. Kalau telur satu keranjang, keranjangnya jatuh, pecah semuanya. Tapi kalau di tempat yang berbeda ada alternatif. Harus hati-hati, tidak semua orang yang niat ke sana bersih, enggak. Ada yang niatnya nyuri, copet di sekitar Masjidil Haram banyak. Ya, niat amat ya. Masa mau nyopet ke sambil tawaf, udah aja di sini di Tanah Abang. Tapi itu ya kenyataan. Atau mungkin gak niat juga jatuh. Oh ya ini penting banget Pak, Bu. Penting banget. Ya. Ada kasus. Jadi ada orang dompetnya jatuh. Ini lagi tawaf ya. Dompetnya jatuh. Nah begitu jatuh diambillah itu si dompet, tujuannya apa? Mau dikasihkan ke yang itu tuh, yang jatuh itu. Karena cepat keburu ketutup, akhirnya nggak keburu. Gitu ya. Nah setelah putaran berikutnya ditangkaplah oleh polisi, askar. Kenapa? Kelihatan CCTV. Kelihatan CCTV, dia sedang ngambil dompet. Dan ada buktinya. Dompetnya sedang dipegang. Ditanya itu dompet siapa? Dompet kamu bukan? Kalau bahasa kitanya. Bukan. Dompet siapa? Dompet jamaah.
Dilihat CCTV, dia lagi ngambil dompet jamaah. Ujungnya ditangkap, urusan dengan polisi. Sudah itu lama sekali itu. Urusannya panjang, lebar. Makanya kalau ada uang, dompet jatuh di pelataran itu atau sekitar Masjidil Haram udah biarin aja, nggak usah diambil. Takut disangka kita yang nyuri. Padahal niatnya orang Indonesia kan baik. Gitu ya, ingin ngasih nolong. Itu namanya nolong anjing kejepit. Kalau nolong kita yang kegigit itu. Nggak usah, udah biarin aja. Biar ada petugasnya. Ya, ini hati-hati, ini pernah kejadian Pak. Sampai urusannya itu panjang melebar. Urusan dengan polisi Arab ribet. Ya, mendingan udah dompet jatuh, udah biarin aja. Biarin aja, karena apa? Ada petugasnya. Nanti yang tim sapu ada ini disimpan kalau itu dompet. Nanti ada tempat barang yang hilang, mungkin nyari di situ. Jangan diambil oleh kita ya. Kemudian ada pandai mengambil hati, ramah, ya tadi itu suka bergaul, tangguh. Jadi anak kecil itu gak pernah mengenal putus asa. Belajar jalan, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, terus saja. Gak ada istilah anak kecil. Belajar jalan setelah jatuh, kapok saya mah. Kayaknya gak ada bakat untuk jalan. Udah aja ngerondang seumur hidup. Ada gak yang begitu? Gak ada. Tapi kenapa udah dewasa banyak frustasi. Itu tuh. Bisnis bangkrut. Udah gak mau lagi bisnis seumur hidup. Kan begitu. Kenapa? Frustasi. Nah, harusnya bukan hanya dilihat, bebas dari dosa. Itu karakternya yang harus kita pegang. Pantang mengeluh, tangguh. Anak kecil itu kan begitu, bayi. Lalu karakter itu yang harus ditumbuhkan. Di sana juga sama. Ketika kita misalkan di Armina, kan lelahnya luar biasa. Gambaran hadis itu rambut, kusut, masai itu menggambarkan jauhnya perjalanan. Karena lelah, bisa tidak mandi itu 2 hari. Karena gak menemukan toilet, nggak bisa mandi itu. Kan dari tanggal 8 kita niat haji berangkat, itu di Mina tuh susah. Atau ke Mina dulu atau ke Arafah dulu ya. Di Arafah susah ke toilet. Boleh jadi nggak mandi itu tanggal 9-nya. Sampai tanggal 10. Ketemu toilet tanggal 11. Setelah Jumratul Aqobah. Ya kusut masai gak apa-apa, yang penting asal bukan najis. Kalaupun najis cukup dialirkan. Pertama ada disebut dengan najis yang hukmiyah. Hukmiyah itu gak kelihatan. Kita kecipratan itu cukup dialirkan aja. Kan kalau kadang-kadang kalau ihramnya 1, kita ke toilet, kena kecipratan air kencing, kan begitu ya, atau kena dinding, itu cukup dialirkan aja tuh air. Kalau ada najis ya dihabisin, dibersihkan. Setelah itu cukup dialirkan air, gak usah mempersulit diri, begitu ya. Tapi kalau memungkinkan bahwa kain ihram itu bagi bapak 3, maksudnya 3 helai, 1 untuk cadangan. Kalau udah kotor luar biasa kan dari tanggal 8, 9, 10 nggak ganti. Kan kotor tuh. Makanya bisa dibuang aja, udah nggak usah sayang. Nah, dibuang aja, disimpan di situ ya. Daripada ini ganggu perjalanan. Oh ini kan nanti untuk kain ihram saya, kain kafan saya kalau wafat, ya udah nanti aja itu mah. Kan masih ada lagi 1 lagi yang dipakai gitu ya. Pokoknya disimpalkan. Nah pada saat orang lelah, itu timbul males gitu. Memang gitulah. Itulah karakter bayi, gak pernah mengenal lelah, gak pernah frustasi, terus aja maju. Mau jam 8 kita
berangkat ke Jamarot ya, aduh baru juga datang tadi subuh jam 8 sudah berangkat lagi. Ya udah bismillah berangkat aja kalau sehat. Tapi kalau misalkan badannya lagi sakit gak usah maksain. Nitip aja ya ke mentawib atau ke pembimbing. Ustaz mohon izin saya lagi sakit. Gak bisa ke Jamarot boleh nitip lemparin ya. Oh ya boleh Bu, boleh itu Bu, nitip aja. Ya tapi jangan air mentah tuh nitip tuh ya. Mau nitip aja. Udah nitip. Kasih uang berapa kayak itu saya duduk minumnya gitu. Gitu ya. Beresiko tuh Bu kalau lempar jumroh tuh. Apalagi kan gula, usto, akobah masing-masing 7 kali setelah melempar dirinya dia harus melemparkan untuk yang dibadalkan itu 7 kali lagi harusnya udah selesai gitu ya. Begitu ya. Jadi ya kasih supaya dia senang juga ya. Menjalankannya penuh riang daripada ngedumel yang pelit banget. Udah malas nawarin ini cuma. Ini seperti bayi yang baru dilahirkan hampir mirip lah antara Idul Fitri gitu kan dengan haji itu. Karunia yang Allah berikan. Artinya apa? Persiapan tuh. Idul Fitri mengingatkan kita ketangguhan anak-anak dalam berjuang. Nanti persiapan haji juga begitu. Menjaga hubungan orang lain, silaturahim. Nah yang ketiga, apa haji mabrur itu ya Rasulullah? Lalu tadi yang pertama apa Bu? Tibul kalam. Yang kedua apa? Wa it'amut ta'am. Yang ketiga apa? Wa silul arham. Menyambungkan silaturahim. Kita kemarin Idul Fitri silaturahim. Apa itu silaturahim itu sih? Silaturahim menyambungkan ar-rahim rahim. Jadi aslinya silaturahim itu adalah menyambungkan kepada orang yang punya rahim. Siapa yang punya rahim? Ibu. Aslinya silaturahim itu. Setelah itu kepada saudara. Tapi aslinya kepada ibu. Makanya kalau orang tidak baik kepada ibu bapaknya akan menemukan banyak kesulitan. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Siapa yang punya kesulitan apapun jenisnya, maka kaitkanlah dengan ibu. Kaitkanlah dengan bapak, orang tua. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika di mana? Ketika orang terperangkap di dalam goa. Tertutup goanya oleh batu besar. Kalau sekarang gampang ada handphone. Telepon aja SAR, datang eskapator. Digeser itu batu besar, selesai. Nah, dulu mah kan gak ada. Mau teriak sekeras apapun gak ada yang dengar. Di tengah hutan. Didorong juga gak kuat. Akhirnya apa? Menceritakan kepada Allah kebaikan kepada orang tuanya. Ya Allah kalau engkau ridho, mudah-mudahan batunya bergeser. Ridho kebaikan saya kepada ibu bapak saya. Ternyata benar itu. Batunya bergeser sendiri tanpa didorong. Artinya apa? Kalau kita punya kesulitan apapun ya jenisnya, maka kaitkanlah dengan orang tua. Siapapun dari kita, usia pun berapapun usia kita sekarang ini, hakikatnya kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Betul nggak? Baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Itu kaitkan dengan itu namanya silatur rahim dan itu tanda haji mabrur. Yang ketiga itu wasilul arham. Jadi kesulitan satu. Jadi keutamanya kan mengatasi kesulitan, datang aja. Gak mesti diceritakan masalahnya. Kalau lagi ada kesulitan datang ke orang tua gak mesti diceritakan. Mak doain ya. Saya lagi ada problem. Karena orang tua kalau diceritain jadi kepikiran juga. Nama beban. Gak usah. Nama beban orang tua gak usah. Mendingan doain aja.
Karena dalam hadis yang tadi itu yang terkurung kan nggak diceritakan masalahnya ke orang tuanya. Hanya kepada Allah saja. Tapi dia kaitkan. Bawa oleh-oleh, doain saya lagi ada masalah. Apalagi yang punya banyak utang tuh. Cicilan 5 juta sebulan. Supaya bisa terbayarkan apa? Kasih 10% kalau bisa. Berarti 500.000. 2,5%. Ini 500.000 ya. Itu apa? Doain saya lagi ada beban, tanggungan. Oh iya, insya Allah dijamin itu nggak akan pernah terlambat. Allah kasih jalan. Walaupun penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran. Lebih besar pasak daripada yang gaji 3 juta. Pengeluaran 5 juta cicilan. Kan bingung itu, nggak masuk logika. Tapi kalau melibatkan orang tua Allah kasih jalan. Gitu. Sama nanti lagi susah nanti nanti di Mekah, Madinah. Mungkin lagi kesulitan entah itu apa ya. Itu tadi yang fitnah karena dianggap mencuri, ngambil dompet. Itu kan sulit itu. Itu urusan dengan polisi Arab minimal penjara itu. Dipulangin. Udah nggak basa-basi tuh kalau lagi apes langsung aja dipulangin itu. Dianggap biang kerok. Maka pada saat itu doain orang tua. Ya Allah, ibu saya ingat ke orang tua. Jadi jalan keluar. Kalau sudah meninggal gimana? Gak apa-apa. Justru saat meninggal itulah sedang merindukan anaknya. Mendoakan. Doain. Dan tetap juga tuh keluarkan uangnya. Atas nama siapa? Atas nama ibu. Ini saya niat infak atas nama ibu saya yang sudah wafat. Atas nama ayah saya yang sudah wafat. Tiap bulan kalau punya beban. Pengen dilunasi oleh Allah. 500.000 misalkan. Beliin semen. Oh itu pahalanya ngalir tuh. Ke ibu pahalanya ngalir ke kita juga ya, anak yang ngasih. Atau mau infak berapapun 100.000. Ya, niatkan untuk orang tua. Kita dapat pahalanya orang tua juga dapat. Seneng banget tuh. Dan kalau lagi susah, ini lagi pelik banget masalahnya, datang ke kuburan. Ya, ingat, pertama, ini sunnah Rasulullah ya, sunnah Rasulullah. Orang yang ada dalam kuburan itu meminta kepada Allah sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, pengen punya waktu seperti orang yang masih hidup di dunia. Walaupun 1 menit. Dan waktu itu kita miliki saat ini. Bukan lagi 1 menit, bukan lagi 1 jam, bukan lagi 1 hari, berbulan-bulan bahkan tahunan. Yang itu dirindukan oleh orang yang sedang berada di alam barzakh. Jadi nikmat waktu itu adalah nikmat yang tiada ternilai bagi orang yang sudah masuk di alam barzakh. Sehingga kalau orang yang sudah berada di alam barzakh suruh milih emas 1 kilo atau waktu 1 menit. Dia milih mana coba? Waktu 1 menit. Kalau kita milih mana? Emas 1 kilo. Nah gitu ya. Itu saking berharganya waktu. Artinya apa? Sehebat apapun persoalan kita, ternyata kita punya nikmat yang luar biasa berupa waktu yang itu dirindukan oleh penghuni alam barzakh. Itu jadi ceritanya pergi ke alam kubur tuh. Oh iya. Memang mereka hidup di alam barzakh senang? Belum tentu. Jadi lebih susah daripada kita. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pasif aja itu. Ya, kalau kita kan masih punya waktu. Masih bergerak. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya begitu. Yang kedua apa? Doain. Jangan minta doa. Ya. Datang ke emak kuburannya itu dicabutin rumputnya. Sambil dicabutin tuh dia ngomong begini, Abah doain ya bulan Syawal mau hajatan. Mudah-mudahan kagak hujan. Mudah-mudahan tamunya banyak, amplopnya besar. Sambil nyabutin rumput. Itu emak kalau bisa bangun lagi dicekek itu anak. Dasar anak gak tahu diri. Itu rumput tuh Pak, zikir. Jangan malah dicabutin, bantu dia kalau lagi disiksa dapat keringanan. Rasulullah
nyimpan pelepah kurma. Sampai kata beliau kurma ini kering, maka di alam yang penghuni di alam kuburnya dapat keringanan siksa. Itu Rasulullah tahu lagi disiksa. Makanya tanamin rumput gitu kalau kita mah ya. Itu ulama zaman orang tua zaman dulu kan suka ditanamin apa, Bu? Hah, pohon apa itu namanya? Hah? Iya pohon itu bunga itu tuh ya. Kemboja ya. Tujuannya tuh begitu. Mudah-mudahan tukang Kamboja itu kan berzikir kepada Allah. Dan kemudian zikirnya berpengaruh kepada yang ada dalam kubur. Tuh doain mereka. Oh itu kalau nanti sudah satu dimensi kita, maksudnya sudah masuk ke alam barzah, sudah wafat, boleh jadi Allah mempertemukan di peluk itu. Makasih ya nak ya sudah dulu masih semen atas nama emak. Emak tuh didatangi oleh malaikat, diberikan ini pemberian dari anakmu pahala. Oh seneng banget dipeluk kalau Allah izinkan. Kan itu sudah satu dimensi nanti. Kalau sudah sama-sama berada di alam barzah. Terima kasihnya luar biasa kalau dipertemukan. Di dunia ini kita satu dimensi. Ada yang dipertemukan, ada yang tidak. Tergantung izin Allah. Dengan siapa? Dengan Pak Anies Baswedan belum tentu kita pertemukan walaupun sama satu dimensi. Dengan Pak Jokowi belum tentu dipertemukan walaupun sama-sama masih hidup di dunia, tapi ada orang yang dipertemukan. Dan di alam barzah kurang lebih begitulah, kalau Allah izinkan dipertemukan juga. Gitu. Ini tanda haji mabrur, banyak silaturahim. Dan yang kedua apa sabda Rasulullah? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fa yasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Kan haji itu luar biasa, mengeluarkan uang nggak sedikit ya Bu ya. Berapa sih Bu sekarang pelunasan haji? Ya 58 juta, belum ongkos ini itu, belum untuk oleh-oleh. Ya. Oleh-oleh aja bisa 5 juta, 10 juta itu. Ya. Kalau mau beli oleh-oleh di Tanah Abang aja. Ya. Ya kemarin ke Tanah Abang pada kosong. Kasihan udah beli aja di Tanah Abang daripada di sana berat ongkos. Berat-berat sana ya. Jadi di sana fokus ibadah ya Pak ya. Ya, beli oleh-oleh tetap, tapi kata kuncinya apa? It'amut ta'am. Harus ada oleh-oleh. Kalau nggak ngasih oleh-oleh, mardud itu hajinya. Ya, ya benar-benar ya. Belinya bisa di Arab Saudi. Kalau nggak mau repot, kamu mau repot ya di sana. Kalau nggak mau repot ya di sini, disiapin. Sebelum berangkat nitip, nih nitip dek, nitipin mama nggak mau repot di sana, mau ibadah aja. Ya beliin oleh-oleh ya, nah, gitu ya. Kan nitip-nitip terus ngasih, ada yang ngasih tas, ada yang ngasih itu sebenarnya minta korma aslinya mah itu tuh. Ya, yang nitip itu amplop itu minta korma, minta zam-zam aslinya itu ya. Makanya balas tuh dengan kasih berapa lah. Yang penting itu bukan ini ya, tapi berkah. Berkah ya, insyaallah. Wasilatur aham, rezekinya berlimpah. Ada orang pulang haji bangkrut Pak. Itu kira-kira salah siapa tuh? Ustaz, kenapa saya pulang haji benar-benar habis usaha saya? Loh, bisa begitu Pak? Iya nggak tahu. Apakah doa saya tidak diterima? Apa jawab saya? Enggak, justru itu Allah menerima doa Bapak. Kan setiap kali tawaf atau di sana sering berdoa, Allahumma ja'alna hajjam mabrura, sa'yan mashkura, dzamban maghfura, wa amalan sholihan maqbula, wa tijaratan tantabur. Perniagaan yang tidak merugi. Tapi kenapa pulang haji bisnisnya bangkrut? Oh saya jawab, boleh jadi itu bisnisnya ada yang haram. Kan pengen harta yang halal. Allah bersihin dulu sekalian. Kalau tetap tabah, tak pantang mengeluh, nanti Allah datangkan lagi bisnis baru. Tapi
bisnis yang tidak tercampuri dengan yang haram. Gitu. Boleh jadi dihabisin dulu oleh Allah. Kalau hajinya diterima oleh Allah tuh. Tapi apa? Supaya apa? Hartanya menjadi harta yang halal. Oh begitu ya. Iya, nggak apa-apa. Udah istighfar dan terus saja bisnis lagi. Diluaskan, dijamin. Jadi ongkos itu diganti oleh Allah tuh. 58 juta insya Allah diganti karena ongkos haji sama dengan ongkos fi sabilillah. Yang kedua apa? Panjang umur. Umur, ada usia. Apa bedanya? Kalau umur itu isi. Kalau usia jumlah, hitungan. Saya usia 51 tahun. Umurnya nggak tahu berapa. Isi dari usia itulah umur. Wali Songo Pak, usianya mungkin ya sesuai dengan jatahnya. Tapi umurnya itu panjang ratusan tahun. Sampai sekarang dikenang orang. Gitu ya. Dikenang orang dan bisa menjadi jalan rezeki bagi sekitarnya tuh. Ada yang jualan, ada yang ojek, ada yang macam-macam. Itu orang yang sudah meninggal, kata Habib Lutfi. Malu kita sama yang meninggal. Yang meninggal mah bisa menjadi jalan rezeki bagi orang lain sekitarnya. Kita boro-boro jadi jalan rezeki. Adalah rezeki orang. Kita ambil. Kita belum tentu jadi jalan rezeki itu. 24 jam. Itu namanya umur. Umurnya memang berkah. Gara-gara dia. Ya terlepas bagi yang suka atau tidak. Tapi faktanya begitu. Entah berapa juta orang yang menjadi sejahtera gara-gara beliau syariatnya. Itu namanya umur. Jadi insya Allah kita diberikan keberkahan umur. Ini jam berapa ya? Saya nggak ada jam. Oh ini 30 menit lagi. Oh iya. Perasaan udah lama banget. Oh iya. Jadi ada umur, ada usia. Ya kenapa tadi di awal saya sampaikan kita itu harus banyak mendoakan orang lain. Gitu ya. Jadi di samping itu tanda wali Allah ya. Allah gitu ya. Nah wali Allah beliau banyak doa untuk orang lain. Yang kedua agar kita nanti pas kalaupun ajal menjemput banyak yang mendoakan. Gitu. Entah kenapa. Tiba-tiba banyak orang yang tergerak untuk datang mensolatkan. Ada pejabat wafat Pak. Penuh macetnya luar biasa. Jalanan itu susah parkirnya. Tapi begitu mau sholat jenazah hanya ada 3 orang. Di masjid itu diumumkan. Bapak Ibu para pelayat silakan kita akan melaksanakan sholat jenazah. Itu nggak ada yang masuk. Kata ini masuk bu, masuk. Ah ini tanggung lah pakai sepatu. Males bukanya. Ini masuk di sholat, nggak punya wudhu. Itu sholat aja, enggak ini lagi nunggu temen dulu. Itu hadir yang hadir banyak. Tapi begitu melaksanakan sholat, 3 orang, akhirnya keluarganya datang cuma 5 orang, 6 orang. Kalau di luar macetnya luar biasa. Begitu tuh. Allah tidak menggerakkan setiap pelayat untuk mendoakan. Begitu. Ini ada seorang pejabat. Tapi ada orang yang ustaz nggak dikenal gitu. Tapi begitu wafat luar biasa. Yang datangnya. Kemarin sebelum Ramadan ada ustaz DT juga wafat tuh. Siapa namanya? Syahroni ya. Ya, beliau wafat tuh di situ, Mampang. Macet sampai penuh. Itu yang mensolatkan Pak, sampai penuh. Berkali-kali masih itu. Sampai lupa susah sekali saya mau pulang. Sampai nunggunya berjam-jam itu. Alhamdulillah. Itulah tanda orang husnul khotimah insya Allah. Nah, kita ngeri juga tuh. Jangan-jangan nanti pas wafat gak ada yang doain. Apalagi kalau yang jarang silaturahim.
Yang silaturahim temannya satu, temannya wafat duluan. Terus yang berdoa siapa? Nanti coba kalau temannya banyak. Insya Allah, apalagi ini kan satu rombongan ya. Ini kan saya berangkat dari tahun 2002 Pak. Jadi rombongan di grup WhatsApp itu, rombongan 2002, 2000, wah, terus sampai 2000 sekarang. Kalau ada yang wafat itu pada datang. Minimal satu rombongan jamaah hajinya. Datang, ikut mensolatkan, mendoakan. Itu pentingnya tuh. Tapi itu kan diawali oleh kita. Allah yang menggerakkan itu semua. Walaupun kita misalkan satu rombongan, tapi ada juga yang gak sempat datang juga. Karena wafatnya di mana gitu gak tahu. Jadi pentingnya itu. Jadi mendoakan, apalagi doakan orang-orang yang di Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Mudah-mudahan kita juga banyak didoakan orang. Terutama pada saat kita menjelang wafat. Jadi itu keberkahan, itu berkah itu insya Allah. Makanya itulah keberkahan umur. Berkah apa? Dari wasilul arham, dari silaturahim. Coba silaturahim itu hubungan vertikal atau horizontal? Horizontal juga ke orang. Dan haji mabrur mah ke orang. Jadi haji itu harus pasang muka yang ramah, tibul kala. Di hadis lain wa'absus salam. Di sini apa? Wa'absus salam ya. Wa id'amut ta'am wa'absus salam. Ini teks hadisnya macam-macam. Supaya apa? Supaya ada kebermanfaatan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Haji itu kan menyempurnakan keislaman. Jadi sempurna lah. Hubungan vertikal horizontalnya sempurna dan harus dibangun kepada sesama, minimal kepada teman-teman silaturahim. Itu umur yang berkah. Nah, tapi jangan sampai kemarin ya, ini mah cerita klasik. Jadi silaturahim ke orang tua tuh, ini masih muda ya, jadi perampokan terselubung. Datang bawa orson sama hongguan, pulang bawa beras 1 karung, ayam jago 2, kemudian pisang 1 tandan, kemudian dodol, gula aren, segala itu namanya perampokan terselubung. Orang tua ridho nggak? Ridho, insya Allah dimakan sama anaknya, dimakan sama cucunya. Tapi Allah maha melihat. Sudah mah jarang ketemu, sekali ketemu gak kira-kira. Itu hongguan dan orson yang dia bawa dimakan sendiri oleh anaknya. Mama gak seneng yang begituan. Coba kalau ibu sebagai orang tua kan seneng juga ya Bu ya. Gak apa-apa, aslinya mah udah gak pengen dikasih itu, aslinya mah. Dengan datangnya aja alhamdulillah. Orang tua mah udah gak pengen diberi itu beneran. Apalagi kalau sudah ada, tapi dengan hadirnya itu seneng. Sampai netesin air mata Bu. Ibu punya anak 15, pas Ramadan, Idul Fitri kumpul 15 anak. Setiap anak ngasih 1 juta. Oh lu sampai meneteskan air mata, ditanya sama anak yang paling besar tuh. Mak kenapa nangis, terharu? Iya, mak terharu banget. Kumpul ternyata anak-anak sudah sukses. Terus kenapa lagi mak? Dan nyesel mak itu. Loh kenapa nyesel? Ia punya anak cuma 15, coba kalau 25. Berarti terkumpul 25 juta. Begitu ya. Dan ke sanak saudara, adik, kakak itu makna silaturahim kan gitu Bu. Hubungkan. Makanya kenapa pada saat berangkat haji itu kita disunahkan walimatus safar, bukan walimatul haji.
Kalau walimatul haji nggak ada dalilnya. Kalau walimatul safar ada dalilnya, contohnya. Itu namanya walimatul safar. Karena kita mau bepergian jauh. Kumpulin tuh anak, istri, saudara, adik, kakak, kumpul-kumpul mau berangkat. Mau walimatul safar. Judulnya itu apa, Bu? Walimatul safar. Kumpulin, minta maaf. Kemudian ya nitip. Siapa tahu nggak kembali lagi. Kan nggak ada jaminan usianya. Kumpul itu dalam rangka apa? Silaturahim. Jadi nanti bisa terulang lagi situasi Idul Fitri ya kemarin. Nanti pas mau berangkat kumpul datang. Alhamdulillah. Jadi ya suka-suka aja, seneng aja. Nggak usah tegang-tegangan. Saya kan banyak dosa kembali ke sana gimana kalau dibalas oleh Allah. Nggak usah berpikiran begitu. Allah Maha Rahman. Allah Maha Pengasih. Justru kita ke sana itu ingin membersihkan dosa-dosa kita. Masa dengan niat bersih seperti itu Allah berbuat zalim? Gak mungkin. Allah berbuat zalim. Jadi sebusuk apapun perbuatan kita sudah husnuzan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apa? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak usah takut. Mau berangkat haji takut enggak? Justru senang. Mau datang ke rumah Allah, Baitullah. Silaturahim. Nah, lebih jauh lagi adalah dengan orang-orang tetangga. Kan dalam Al-Quran itu disebut dalam surat An-Nisa itu ayat 79. Sembahlah Allah, berbuat baiklah. Kepada siapa? Satu, orang tua. Dua, karib kerabat. Tiga, tetangga dekat. Tiga, anak-anak yatim. Empat, orang-orang miskin. Lima, tetangga dekat. Enam, tetangga jauh. Tujuh, teman sejawat. Delapan, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Sembilan, budak. Atau kalau sekarang apa? Khadimat. Berbuat baiklah kepada 9 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah, begitu tuh. Nah, ini yang harus kita silaturahimi. Ini mah apa? Idul Fitri itu silaturahim ke kebun binatang, ketemu monyet. Tetangga dekat nggak dikunjungi. Ramai di kebun binatang sampai penuh luar biasa. Belum itu silaturahim ke tetangga mah. Jadi ini silaturahimnya dengan apa? dengan oa. Ya nggak apa-apa juga gitu kan, tapi jangan sampai melupakan karena urutannya begitu oleh Allah. Menjaga hubungan dengan orang lain melalui apa? Silaturahim. Dan yang berikutnya apa? Ini bagi ibu-ibu ya. Khususnya. Dan sebaik-baiknya jihad bagi perempuan apa? Haji. Ya. Jadi di khutbah Idul Fitri Rasulullah SAW mengkhususkan mendatangi ibu kan begitu ya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi saya bacakan artinya. Sungguhnya Nabi SAW berdiri pada hari Idul Fitri, kemudian memulai sholatnya, lalu berkhutbah. Setelah selesai khutbah, beliau turun dan mendatangi jamaah perempuan. Kemudian mengajar mereka tentang zakat sambil bersandar pada tangan Bilal. Sementara Bilal membentangkan kainnya, para perempuan memasukkan sedekah pada kain tersebut. Jadi mengkhususkan Rasulullah pada saat Idul Fitri khutbah, beliau mendatangi kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibunya bersedekah. Nah, haji mabrur. Jadi suatu saat Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan Siti Aisyah? Ya Rasulullah, apakah kita kaum wanita tidak sebaiknya mengikuti jihad? Pada saat itu sedang diumumkan jihad. Nah, wanita jangan. Nah, Siti Aisyah protes karena ada kebaikan yang luar biasa tapi tidak bisa ikut. Apa jawab Rasulullah? Bagi engkau semua kaum wanita, maka sebaik-baiknya jihad adalah mengerjakan haji yang mabrur.
Jadi ini bagi ibu-ibu khususnya ini adalah saatnya ibu berjihad. Seperti dulu Rasulullah dan para sahabatnya berjihad, mengangkat senjata. Sekarang bapak-bapak nggak bisa, karena nggak ada lahannya. Ada juga di Palestina, tapi kan nggak diizinkan. Ini bagi ibu-ibu kesempatan. Inilah saat saya jihad. Jihad dulu sampai berdarah-darah. Kalau sekarang hanya ya peras keringat, berkeringat, gak apa-apa. Jadi lelahnya menunaikan ibadah haji bagi ibu-ibu khususnya ini sama dengan jihad dulu di perang Badar, dulu di perang Uhud, dulu di perang-perang yang lainnya. Makanya ini kesempatan nih. Kalau hajinya mabrur gitu. Jadi nanti disetarakan tuh dengan para sahabat yang berjuang di medan jihad. Itu luar biasa kedudukannya. Bagi ibu-ibu, ya bagi bapak juga sama begitu ya. Ini adalah kesempatan apalagi bagi yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Ini kan bagian dari rukun Islam. Bagi yang sudah 2-3 kali mah itu ya sunnah saja, penyempurna. Tapi yang pertama adalah bagian dari rukun Islam. Baik-baik. Begitu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bagi akan ditanyakan silahkan. Baik, tersisa waktu kurang lebih 10 menit bagi ayah bunda ibu bapak semua yang akan atau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Edi Abu Mrawa, disilahkan. Kalau ini tuh lagi pada puasa nih. Enggak ya? Sengaja hari ini ayah bunda semua tidak puasa karena supaya fasilitas snack dari panitia bisa dihabiskan gitu ya. Supaya panitia dapat pahala. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minin wa jama'ahum 'ala at-tauhid wal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Yang saya hormati guru kita, bahwa kami mohon penjelasan bagaimana hukumnya kalau saya lagi pakai umroh pakai gesper sabuk, apakah itu diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap-siap Pak dengerin agak lama. Hanya pembukaannya lama. Ya sudah. Boleh Pak, kalau gesper itu kan bukan kain ihram. Yang nggak boleh berjahit itu adalah kain ihram. Kalau kain ihramnya diikat itu yang nggak boleh. Jadi ada kain ihram, ada aksesoris. Itu jam, itu aksesoris. Ikat pinggang itu aksesoris. Bukan kain ihram. Kain ihram itu dua helai. Makanya pakai tas pinggang gitu, yang bisa nyimpan HP atau apapun yang kecil itu boleh. Itu namanya aksesoris. Jadi harus dibedakan antara kain ihram dan aksesoris. Kalau kain ihram nggak boleh pakai penitik, jangan. Itu namanya kain ihram, mengakali kain ihram. Atau sekarang itu ada kain ihramnya yang sudah kayak ya udah ini kayak rok gitu ya, kayak kain rok gitu, udah langsung aja ada karetnya. Ya jangan, dua helai aja ya, pakai gesper ya, nggak apa-apa Pak. Aduh, silakan. Penanya kedua silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi. Yang saya ingin tanyakan Ustaz ya, satu, kan saya bawa anak kecil, di mana kain ihramnya itu terlalu besar. Boleh nggak dipotong Ustaz? Dipotong, jadi jangan, biar nggak terlalu besar gitu Ustaz ya. Kain ihramnya itu. Ya boleh aja. Tapi bagus sebenarnya kalau besar itu Pak, leluasa. Ya tapi kan terlalu besar Ustaz ya kan, karena Ya, ukurannya terlalu gede. tergantung nyaman Bapak aja. Ya, oke. Ya, boleh. Terus yang kedua Ustaz ya, kan kita kan melaksanakan ibadah haji itu di sana kurang lebih 40 hari ya Pak ya. Tinggalnya di sana kan di Mekah ini kan kurang lebih 40 hari. Di setelah menyelesaikan ibadah haji itu, sebaiknya kita itu kalau ingin mengumrohkan orang tua atau sebaiknya menghajikan orang tua Ustaz, gitu loh, di sana. Kalau orang tua itu sudah tidak ada. Itu. Ya, kalau kasih, haji berarti niatnya dari pertama kali itu haji. Karena kan nggak mungkin kalau menghajikan dia saat di sana. Artinya dari sekarang memang sudah niat mau menghajikan orang lain. Kalau Bapak sudah pernah haji, gitu ya. Tapi kalau belum, maka fokus kepada haji dirinya sendiri. Kemudian karena wukufnya hanya satu kali, berarti gak mungkin menghajikan orang lain di tahun itu. Nanti kalau mau menghajikan di tahun berikutnya, karena kita sudah haji, gitu ya. Nah, beda dengan umroh. Umroh kan bisa dilakukan berkali-kali di sana. Pada saat nunggu sebelum pelaksanaan boleh tuh, ya walaupun ikhtilaf ya. Boleh ke Ja'rona atau ke Tanim ngambil mikot atas nama siapa saja. Terutama orang tua gitu ya. Atau kerabat atau siapa. Boleh. Umroh, tapi kalau haji mah nggak bisa. Ya. Oke, makasih Ustaz. Ya. Penanya ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau mohon informasinya, mohon penjelasannya. Kain kita berikrom, kain waktu pakai ikrom itu kan nggak boleh pewangi Pak Ustadz. Nah sekarang ini kalau kain ikrom itu udah terlanjur dicuci pakai rinso, itu boleh apa enggak? Apa perlu dicuci lagi? Boleh, Pak, boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi nggak boleh minyak, nggak boleh itu nempel minyak wangi ke kain ihram ya setelah niat. Nah, setelah niat nggak boleh itu. Kalau sebelum niat nggak apa-apa, apalagi sekarang. Sebelum niat nggak apa-apa, dicuci mau pakai minyak wangi justru sunnah. Kalau sebelum niat pakai wangi-wangian dulu kan, sebelum niat itu. Gitu. Cuma memang ada ulama yang hati-hati, walaupun ini mah kehati-hatian aja. Jadi kalau minyak wanginya nempel di kain ihram, sampai dia selesai tahallul, maka kain ihramnya tidak boleh lepas dari badan gitu. Nah kalau lepas dari badan, lepas kemudian pakai lagi berarti dia ibarat menempelkan wangi-wangian di tubuh dengan perantaraan kain ihram yang sebelumnya pakai minyak wangi. Tapi kalau nempel terus di badan, mau satu botol minyak wanginya, apalagi sekedar dicuci, ya nggak masalah. Gitu Pak ya. Jadi kalau setelah niat, baru walaupun dikit, itu bermasalah. Baik, penanya ketiga dari ibu-ibu, perwakilan belum ada? Dari ibu-ibu mah jarang ada masalah. Ya, masalahnya dipendam dalam hati. Tersisa kurang lebih 3 menit. Ada pertanyaan, silakan Bu. Perwakilan. Ada.
Nggak ada? Sepertinya pas semua. Pas ya, apa sih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan haji sesuai dengan waktunya nanti. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua dicatat menjadi hajah yang mabrur serta mabrurah. Mohon maaf sekali lagi dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.